warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas A dan B Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia perawatan kesehatan, yaitu discharge planning atau perencanaan kepulangan pasien. Jadi, buat kalian yang mungkin belum familiar, discharge planning adalah proses di mana tim medis dan pasien bersama keluarga mempersiapkan kepulangan pasien dari rumah sakit. Tujuan utamanya tentu saja agar pasien bisa pulang dengan aman, nyaman, dan mendapatkan perawatan lanjutan yang tepat. Tapi, pernahkah kalian berpikir, kenapa sih komunikasi dalam perencanaan ini sangat penting? Atau bagaimana sih cara tim medis menyampaikan informasi dengan jelas kepada pasien dan keluarga mereka? Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana komunikasi discharge planning yang baik dapat membuat perbedaan besar. Jadi, mari kita simak video presentasi dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Khairul Mukhtar Lutfi M, Sarjana Farmasi selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Nur Inayatul Aini selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang komunikasi dan discharge planning. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, kami. Nah, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan discharge planning? Yang kedua, mengapa discharge planning penting dalam perawatan pasien? Yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan discharge planning yang efektif? Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam proses discharge planning? Yang kelima atau yang terakhir, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat discharge planning untuk pasien? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu discharge planning. Discharge planning adalah suatu proses di mana seorang pasien mulai menerima pelayanan kesehatan, mulai dari kesinambungan perawatan hingga dalam penyembuhan maupun dalam menjaga kondisi kesehatan pasien, hingga pasien tersebut merasa siap untuk menerima kembali lingkungannya. Gozer mendefinisikan discharge planning itu sebagai proses mempersiapkan pasien untuk meninggalkan satu unit pelayanan kepada unit yang lainnya di dalam atau di luar suatu agen pelayanan kesehatan umum. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Jadi, kenapa sih discharge planning ini sangat penting dalam perawatan pasien? Nah, jadi perencanaan pemulangan atau bisa disebut discharge planning yang efektif dalam konteks pelayanan kesehatan itu sangatlah penting. Karena hal ini melibatkan proses pengumpulan informasi yang komprehensif tentang perubahan kebutuhan pasien, pengidentifikasi diagnosis yang relevan, serta penyusunan rencana yang memastikan bahwa kebutuhan pasien tetap terjaga sesuai dengan praktek yang dijalankan dan penyedia layanan kesehatan. Association AHA telah mengakui pentingnya perencanaan pemulangan yang efektif sebagai komponen kunci dalam menyediakan keperawatan pasien yang berkualitas. Nah, mereka ini menekankan bahwa perencanaan pemulangan yang baik dan mengurangi resiko komplikasi pasca pemulangan, mengoptimalkan sumber daya, serta memberikan perawatan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Salah satu konsep paling penting yang terkait dengan perencanaan pemulangan itu adalah pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasien dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, model atau perilaku kesehatan dapat membantu penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pasien tentang kondisi mereka dan juga membantu mereka untuk mengembangkan rencana pemulangan yang sesuai dengan persepsi kebutuhan dan persepsi pasien. Nah, discharge planning juga memberikan berbagai manfaat penting dalam perawatan pasien. Jadi ada beberapa manfaat dari discharge planning, yaitu mengurangi resiko kekambuhan, mengurangi kebutuhan untuk kembali dirawat di rumah sakit atau ke ruang gawat darurat yang tidak perlu, kecuali pada beberapa kondisi tertentu. Selain itu, discharge planning juga membantu pasien untuk memahami perawatan yang dibutuhkan setelah keluar dari rumah sakit dan biaya pengobatan yang perlu diperhatikan.
Jadi, setelah pasien pulang, pasien dan keluarga akan tahu apa yang telah dilakukan selama perawatan dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana cara melanjutkan perawatan untuk menjaga kesehatan pasien. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah bagaimana cara pelaksanaan discharge planning yang efektif. Pelaksanaan discharge planning yang efektif dimulai sejak pasien diterima di rumah sakit dan melibatkan pengkajian berkelanjutan untuk mendapatkan informasi komprehensif tentang kebutuhan pasien yang berubah. Proses ini mencangkup perencanaan yang matang untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi setelah pulang dari rumah sakit. Perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi serta sikap yang positif akan lebih mampu mengimplementasikan discharge planning secara efektif. Pengembangan model discharge planning yang terintegrasi dapat meningkatkan kemampuan perawat, mengurangi perbedaan persepsi, dan menjamin kontinuitas perawat pasien. Selain itu, perawat juga perlu menerapkan strategi 4C, yaitu communication, coordination, collaboration, dan continual assessment untuk menjamin terjadinya kontinuitas perawat pasien di rumah. Baik, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam discharge planning? Yang pertama ada dokter. Dokter memiliki peran untuk menilai kondisi medis pasien, menyusun instruksi medis, menyediakan informasi terkait kondisi medis pasien, dan merujuk pasien ke spesialis. Yang kedua ada perawat. Perawat memiliki peran mengedukasi kepada pasien dan keluarga pasien terkait kondisi medis pasien, memberikan pelatihan dan keterampilan, membantu pasien dalam mempersiapkan lingkungan rumah, dan mengkoordinasikan dengan tim medis yang lain. Yang ketiga ada fisioterapi. Fisioterapi memiliki peran untuk menyusun program rehabilitas, mengajarkan pasien atau keluarga pasien tentang teknik terapi, menilai kebutuhan alat bantu. Yang keempat ada apoteker. Apoteker memberikan informasi tentang obat-obatan, mengevaluasi terapi obat, dan menyiapkan obat-obatan. Yang kelima ada pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki peran untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial pasien, membantu pasien dan keluarga pasien mencari sumber daya, mendukung keluarga dalam peran mereka. Yang keenam adalah keluarga. Keluarga memiliki peran untuk mendukung pasien dalam pemulihan, menjadi penghubung antara pasien dan profesional kesehatan, dan membantu dalam manajemen obat-obatan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan discharge planning. Yang pertama, kondisi kesehatan pasien, evaluasi kondisi medis pasien, termasuk pada status penyakit, fungsionalitas, dan potensi komplikasi saat pulang. Harus dipastikan bahwa pasien dalam kondisi yang stabil dan siap melanjutkan pemulihan di rumah dengan dukungan yang sesuai. Selanjutnya, kebutuhan edukasi terhadap pasien. Edukasi pada pasien tentang kondisi medis, penggunaan obat-obatan, diet, dan aktivitas fisik. Pasien harus memahami cara merawat diri mereka dan mengenali tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai. Yang ketiga, dukungan keluarga ataupun jaringan sosial. Harus dipastikan bahwa pasien memiliki dukungan keluarga atau jaringan sosial yang cukup. Jika diperlukan, pemberian pelatihan kepada keluarga tentang perawatan pasien dan memanfaatkan sumber daya sosial ataupun layanan komunitas. Selanjutnya, akses terhadap layanan kesehatan lanjutan. Mempersiapkan rencana perawatan lanjutan seperti janji temu dengan dokter, fisioterapi, ataupun perawatan medis lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan di rumah. Selanjutnya, faktor ekonomi dan sumber daya harus dipertimbangkan ketersediaannya pada asuransi kesehatan terkait biaya obat terapi serta akses ke perawatan rumah untuk memastikan kelancaran perawatan lanjutan dan mengurangi beban finansial pasien. Yang terakhir, keamanan rumah pasien harus dipastikan agar pasien dapat merasa aman dan nyaman dalam proses pemulihan dengan aksesibilitas yang memadai dan lingkungan yang baik dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, tersedianya peralatan medis yang diperlukan dan harus dipastikan bahwa pasien tersebut mengetahui cara untuk menggunakannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Discharge planning adalah proses yang dilakukan tim medis untuk merencanakan perawatan pasien sebelum pulang dari rumah sakit.
Proses ini mencakup penilaian kondisi pasien, identifikasi kebutuhan medis dan non-medis, serta perencanaan pengobatan, edukasi, dan dukungan lanjutan. Langkah-langkah praktisnya termasuk menentukan waktu keluar yang tepat, memberikan informasi perawatan pasca rumah sakit kepada pasien dan keluarga, serta mengatur janji temu dan layanan dukungan di rumah. Dengan discharge planning yang efektif, pasien dapat pulih lebih baik dan mengurangi risiko komplikasi setelah keluar dari rumah sakit. Itu saja, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.